Halo, selamat pagi. Ini kita baru keluar dari hotel ya. Tadi sudah sempat sarapan. Ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Petong Kriono di daerah Pekalongan ya. Hidupnya di Kabupaten Pekalongan. Ya, jadi nanti rutenya kita ini dari Kajen ya. Nanti kita akan naik terus melewati Paninggaran, melewati pasar Paninggaran, baru lurus lagi nanti kita akan sampai di Kecamatan Petong Kriono. Nah, sepanjang jalur perjalanan kita ini nanti akan dikelilingi dengan bukit-bukit dan lembah-lembah ya teman-teman. Kanan kiri nanti dengan pemandangan pertanian, terus di depannya jauh memandang nanti juga banyak sekali bukit-bukit yang bisa kita lihat ya. Karena memang daerah Pekalongan sini memang di daerah pegunungan, di lereng Gunung Slamet ya kalau tidak salah ya. Ini teman-teman bisa membenarkannya kalau saya salah menginformasikan ya. Oke, ini teman-teman kita bisa lihat bahwa kanan kiri kita juga sudah seperti hutan ya, banyak sekali perkebunan, rumah-rumah warga juga sedikit di daerah sini. Jalannya juga nikung-nikung ya, identik jalan-jalan pegunungan ya. Nah, ini sebelah kanan kita ada kebun teh teman-teman, sangat indah ya, seperti lengkap semuanya, tanaman seperti ada semua. Ya, ini juga sebelah kanan kiri kita juga sebenarnya kontur tanahnya juga sudah bentuk terasering ya dari perkebunan-perkebunannya. Nah, ada bapak-bapak komunitas dari sepeda nih ya, pada bersepeda lewat sini juga. Nah, di depan kita juga ada bukit yang tinggi banget ya, nggak tahu namanya bukit apa tuh teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di pasar mana ya ini ya, Kali Bening ya kalau nggak salah, ini Kali Bening atau pasar mana ini ya, coba teman-teman nanti dikasih tahu ya kalau saya salah ya. Nah iya teman-teman, benar, ini pasar Kali Bening, tadi kita lihat ada tulisannya pasar Kali Bening ya di daerah sini ya. Ini pasar tradisional daerah sini ya, sudah cukup lama dan juga saya lihat juga sangat ramai ya di jam-jam segini. Banyak pedagang-pedagang sayuran juga pastinya di sini. Nah, depan sini ada bukit, tapi bukitnya dicat guys. Nah, itu untuk apa ya? Kurang tahu ya. Nah, ini ada Tugu Macan, 4 macan ya. Kita masuk desa Pelorengan. Oke. Nah, ini kita lurus terus, nanti kita akan sampai di desa Simeko, tapi masih lumayan jauh ya. Wih, pemandangannya keren banget teman-teman. Hamparan sawahnya hijau merona ya, bukan merah merona ya. Ya, ini ada lapangan bola sebelah kiri, sebelah kanannya kita ada pohon-pohon kayak sengon laut gitu ya. Nah, ini lapangan bolanya, kemudian bawahnya sengon laut ini ada sayur-sayuran. Nah, ini sudah masuk daerah perkebunan, hutan-hutan lagi ya. Nah, di sini tuh masih banyak sekali petani-petani ya teman-teman. Nah, ini ibu-ibu dari ladang juga masih jalan kaki. Ya, senang banget lihatnya. Ini juga lagi ada orang apa ya, nurunin. Nah, ini pupuk guys. Ini pupuk teman-teman. Ini adik-adik dari pulang sekolah juga jalan kaki. Oke. Nah, ini sebelah kanan tuh pohon jagung ya guys tadi. Ini sekarang ini sebelah kanan kiri kita ada tanaman wortel. Nah, ini wortel guys, ini wortel. Dari sawi, wortel, itu daerah sini banyak sekali tanaman sayur-sayuran seperti sawi, wortel, terus kul gitu kan.
Hah? Lali aku. Lali aku. Lali aku bro kira. Lurus bro. Jauh. Hah? Oh, jalan ini jauh dari kanan. Tahu telat terus dia bro. Nah, oke, ini kita sudah melewati desa yang dulu pernah kita kunjungi ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita sudah masuk lagi daerah hutan pinus ya. Nanti mulai dari jalan sini, sebelah kanan, sebelah kiri itu semuanya hutan pinus semua teman-teman. Nah, ini sudah bisa teman-teman lihat. Di sebelah kanan kita juga sudah mulai banyak sekali pohon pinus. Oke. Tapi di sini cuacanya alhamdulillah lumayan cerah ya untuk pagi hari ini. Nah, itu setelah turunan ini nanti kita sudah masuk benar-benar hutan pinusan semua teman-teman. Kanan kiri hutan pinus semua. Ya. Nah, kata-katanya sih orang-orang daerah sini sih di hutan pinus ini kalau pagi kalau kita beruntung kita bisa melihat kawanan monyet juga di pinggir-pinggiran jalan seperti ini. Cuma sudah 2 kali saya lewat sini saya nggak pernah melihat ya ada kawanan monyet di sini ya, karena mungkin ya kurang beruntung ya. Nah, kita lihat teman-teman, itu kita sudah lepas dari pegunungan hutan-hutan karet tadi tapi masih di areanya. Nah, kita lihat ini pemandangannya sangat bagus sekali ya. Ini kita sudah berada di atas perbukitan ya. Nah, ini indah banget ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah hampir masuk di desa Simego ini, tapi tadi kita tanya sama warga sekitar bahwa RT RW yang kita cari masih di atasnya lagi ya teman-teman. Nah, lihat tuh teman-teman di depan sana ya, teras ringnya itu kelihatan seperti di daerah Dieng ya, karena daerah sini memang pegunungan Dieng. Nah, ini halo adik-adik lewat ya, adik-adik sekolah lewat barusan pulang, tapi ini jauh banget teman-teman ya. Tapi sudah menjadi rutinitas mereka, pasti menyenangkan lah bahwa sekolahan mereka tuh jauh banget tapi mereka jalan kaki, bersenang hati jalan kaki, bersengkrama dengan teman-temannya dan sambil tertawa riang ya. Ya, begitulah pemandangan di desa-desa guys. Nah, ini kita sudah masuk desa Simego ya, tapi yang kita cari masih desa yang paling di ujung sana. Nah, itu kelihatan ada rumah putih-putih. Nah, kita harus maju lagi. Nah, depan sini teman-teman lihat, ini semuanya di daerah sini adalah perkebunan sayur-sayuran. Nah, di sebelah kiri kita ini juga tanaman tomat yang kata tadi ya. Nah, ini kita sudah masuk daerah pegunungan yang curam sangat ya. Ini sebelah kiri kita. Ini sebelah kiri kita adalah tebing yang curam teman-teman. Di sebelah kanan juga tebing yang tinggi juga. Ini daerah sini katanya rawan sama longsor. Ini juga jalan yang kita lewati juga sepertinya juga habis ada longsor ya, cuma sudah dibersihkan sama warga sekitar ya kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat tuh pemandangannya juga cukup bagus ya dari daerah sini ya.
bukit-bukitnya juga terlihat jelas, hutan-hutan pinus, awan-awannya, langitnya juga biru cerah ya daerah sini. Ini semuanya ada sayur-sayuran semua nih teman-teman di daerah tebing seperti ini. Ya pokoknya kalau kita mau jalan ke Paninggaran, ini lewatnya daerah Kajen ke atas terus, daerah Pekalongan sini banyak sekali tebing-tebing yang ditanami sayuran teman-teman. Tapi ya jalannya ya seperti ini, nikang-nikung, juga tanjakan, turunan, juga kadang-kadang ada yang jelek ya. Nah teman-teman, ini kita sampai di Kecamatan Petung Kriono, ini di Desa Simego. Ya tadi kita sudah sempat tanya sama warga sekitar, ini sudah benar sampai di Desa Simego. Tapi untuk rumah yang mau kita tuju katanya masih jauh di depan sana ya. Nanti kita lanjut perjalanan dulu ke rumah saudara kita yang ada di Simego ini ya. Ini Desa Simego, kecamatannya ikutnya Petung Kriono, kabupatennya Pekalongan. Oke teman-teman, ini tadi kita sudah mampir di rumah saudara kita yang di Simego, sudah ngobrol-ngobrol sebentar. Kita sekarang lanjut perjalanan lagi, ini ke Desa Gondang ya, masih sama di daerah Petung Kriono. Ini kita turun lagi, nanti kita lewatnya Wanayasa. Ini sudah lewat, ini nanti lewat Wanayasa itu kalau nggak salah sudah masuk Banjarnegara ya, kita lewat sana nanti. Nah oke, karena dingin banget ya, kita mampir cari tempat kopi dulu kalau ada ya. Nuwun. Ya terus main ngopi. Buka tapi ora ono wonge iki terus piye? Bu. Nuwun. Buka tapi ora ono wonge terus piye, Bro? Sampeyan ora wong kene, ngoten lah intine sampeyan ora wong kene aja lewat kono. Dalane Mas, ya Allah. Meranake nek cara wong desa ki bahasane Kalimati lah. Oh, Nah, berarti Kalimati bahasane kadang ana bahasa alah dalan kakak ya Kalimati ya kono kuwi. Ya nek kak sisi lah ken sepele Mas, sak watune gede-gede. oh kayak kok dhewe ning kandang Serang Kadang kae. serang. Ya kadose. Iya. Ah. Suka aja temenan. Monggo Mas, Monggo matur lewat suwun. iki bareng-bareng nggih. Matur suwun Pak. Nggih. Monggo. Ini kita tadi istirahat sebentar ya sambil beli es cincau, karena jalannya nggak bisa dilewati, akhirnya kita muter guys. Ini nanti kita lewat Wanayasa, jadinya lewat Wanayasa daerah Banjarnegara sana. Ini lumayan jauh ya, sekitar hampir 2 jam atau 3 jam kita muter nanti. Oke, kita lanjut perjalanan. Setelah seger minum es cincau hijau, kita lanjut perjalanan. Kita akan menuju ke daerah Wanayasa dulu untuk melewati sampai di Desa Sikucing nanti ya, daerah Gondang sana. Masih masuk Petung Kriono tapi lewatnya nanti kita muternya Banjarnegara. Ini cuacanya sudah gerimis ya, sudah mendung. Aduh, ini setiap hari kita hujan dan kita saat ini sudah sampai di Wanayasa. Nah ini guys, kita tadi lihat sebentar di Wanayasa, terus kita lanjut lagi perjalanan. Ini langsung mengarah ke daerah mana saya kurang tahu ya, nanti punya lewatnya tuh Banjarnegara, saya juga kurang tahu itu lewatnya mana. Pokoknya kanan kiri kita sudah sama viewnya, lembah-lembah, bukit-bukit, dan perumahan warga dan juga perkebunan warga di sana sini ya. Nah depan sini kita belok kiri ya. Ini kita sudah masuk di Desa Jatilawang ya kalau nggak salah ya. Desa Jatilawang ini juga pemukiman yang padat, tapi berada di tengah-tengah lembah ya. Depan semua juga lembah-lembah semuanya. Ini warga-warga sekitar sini semuanya ini rata-rata petani semua ya teman-teman.
Nah, depan sini nanti kita akan memasuki hutan pinus lagi dengan kontur jalan yang masih banyak yang datar tapi banyak yang menikang-nikung ya. Ya dengan jalan setapak ya, yang pas dengan satu mobil ya, karena jalan-jalan identik dengan jalan-jalan pedesaan seperti ini. Dan juga kanan kirinya juga masih tebing dan jurang yang bawahnya juga banyak sekali tanaman-tanaman pertanian sayur-sayuran ya oleh warga ya. Nah guys, ini depan sini juga udah masuk hutan pinus. Ini habis longsor ya jalan ini ya. Nah, ini aspalnya sudah hampir kena longsoran teman-teman. Oke, ini kita sudah masuk hutan. Ini tikungannya juga sangat tajam, ini tikungan ini yang menurun dan tajam ini tikungnya ini. Ini kita berada di benar-benar di dalam hutan ya jalannya ya. Namun jalannya sudah cukup bagus, ini jalan dari beton. Nah, tebing-tebingnya, lembah-lembahnya, gunung-gunungnya tinggi-tinggi ya. Ini juga habis longsor teman-teman, ini bekas longsor. Ya memang daerah sini memang rawan untuk tanah gerak ya, seperti longsor seperti itu. Jadi kalau musim penghujan seperti ini memang agak riskan lewat sini kalau kita bukan warga sini ya. Nah ini juga kalau misalkan jalan ini tertutup oleh material longsor, kita muternya jauh banget teman-teman. Nah ini semuanya perkebunan warga, luar biasa ya daerah sini ya. Pemandangannya sangat indah sekali. Ini benar-benar memanjakan mata saya yang suka dengan hijau-hijau, suka dengan pegunungan seperti ini. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di desa yang kita tuju. Ini desa Curug Muncar. Ini kita mau cari makan dulu, cari warung di sekitar desa Curug Muncar sini ya, semoga ketemu. Mungkin mau makan siang dulu ya, karena sudah siang ini kita sudah lapar. Iring-iringan kali mobil. Boten mari niku mboten nangis. Ya teng mobil iki mboten. Diwati sing nangis kan bekas kumpulan waktu. Dimangan genang lewati. Lewati. Amet. Tapi nek jalane niku tesih ramai. Jalan mboten masalah. Masalah. Mau kula di daerah mriki pun kawanan, Pak. Wow, soalnya saking kajen wau nggih, kula saking Berarti mulai sekali bening. nggih lara sekali bening. pun kejawaan dadine nggih ngiyup sak kedap ngoten. Kan nembe pertama kali kula dugi mriki. Wong mriki ora ana banner-banner sepeda motor ana apa. Mbok ana banner dalan mriki. Nggih. Nah, mriki nggih saged mriki warung kan. Tawunan kok. Monggo. Enggak. Monggo Pak, dari ya. Iki malam Jumat kliwon Mbak nggih. Ini pasaran ini Kliwon to, Pak? Iki mboten. Kliwon kali bening. Mboten, niki ngomong namanya Jumat Kliwon iki. Kali kemis lagi. Beda enggak jelas Kliwon. Oh, Kliwon yang ketemu jenengan lho. nggih.
Kondur madam di kawasan nanti jam-jam sepi kok. Jam 5 mereka pun sepi ya Pak. Malam itu. Mana? Kau mengelek men waras selamat kabeh. Amin. Matur suwun sanget. Berarti niki kula mangke biasa saking mriku kula tak mandhep ndoro mawon. Mumpun sonten, pernah sonten iki. Ini kan saking gondang kesal. Nggih. Yang terus mantap. Nek wong ndalu kaya mencekam. Oh, nganti jam biasanya jam 09.00 jam 11 itu sih motor lalu-lalang ya. Nggih. Itu mampu nek jam 8-an mboten enten sepeda motor lewat mboten mungkin. Kaya mencekam. Kalian jaringan kan dengar buku sejarah kayak ini kan. Nggih. Memang harus berpengalaman gitu. Jadi ini bagian andalan sesuai kan waras selamat men berkah umure. Laras itu Pak. Ada acara musibah lah. Sering kadang saya dur mari arep mari manduk kabeh. Bahwa lewat mandap itu nikmati kabeh. Juga bareng kan tapi bareng-bareng. Oh. Oke teman-teman, ini kita habis makan, kita lanjut dulu perjalanannya. Sebenarnya kita dari Curug Muncar ini nanti kita mau ke Desa Gondang, tapi karena cuacanya yang seperti ini dan pesan dari simbahnya tadi, kita langsung disuruh turun saja. Hanya kita turun saja teman-teman, kita akan keluar dari Petung Kriono sebelum sore hari, karena kita akan melewati bekas longsoran yang sangat berbahaya ya di Desa Kasimpar. Nanti kita akan melewatinya. Ya, daerah Petung Kriono ini memang daerah rawan sekali dengan tanah gerak ya, dan juga tanah longsor, jadi memang harus hati-hati, apalagi cuaca yang seperti ini ya. Apalagi saat saya lewat ini cuaca sedang berkabut sekali dan juga hujan ya, hujan semalam juga katanya hujan. Hari ini juga kita sampai di sini juga hujan lagi, dan ini waktu saya lewat sini saat ini adalah sedang gerimis teman-teman. Kabutnya tebal sekali. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati di sini. Ini juga hal seperti ini juga harus pengendara-pengendara lain juga harus tahu ya, bahwa kontur jalan daerah sini yang belum pernah kita lewati, kita belum familiar dengan medan jalannya, harus hati-hati, apalagi dalam keadaan cuaca yang ekstrim seperti ini ya. Ya, untuk jalannya memang masih agak landai karena kita banyak nikung-nikungnya di sini. Nanti habis kita turun dari sini kita akan melewati Desa Kasimpar. Itu adalah tempat di mana terjadinya longsor yang sangat besar yang menelan banyak korban jiwa. Karena di tempat situ ada kafe dan juga ada villa. Ya, nanti kita akan lewat sana. Nanti juga akan saya ceritakan sejarah-sejarahnya dari cerita-cerita warga sekitar dan juga berita-berita yang beredar. Nah, kabut masih tebal, kabut masih menyelimuti perjalanan kita pada sore hari ini. Ini kita sudah hampir memasuki kawasan longsor. Ini sudah banyak sekali tempat-tempat yang longsor ya teman-teman. Kanan kiri kita bekas longsor semua. Nah, ini coba teman-teman lihat di daerah sini, di jalan ini dulu 2 bulan 3 bulan yang lalu penuh dengan material longsor dan tidak bisa dilewati teman-teman. Dalam cuaca yang seperti ini, berkabut dan juga melewati tanah yang rawan longsor, itu rasanya saya pun juga deg-degan karena saya bukan warga sini dan jarang sekali lewat sini. Ini baru pertama kali saya lewat sini teman-teman. Lihat kiri kita jurang yang terjal dan longsor, kanan kita adalah tebing yang tinggi dan rawan longsor juga.
Lihat teman-teman, kabutnya masih sangat tebal menyelimuti perjalanan kita, menemani perjalanan kita pada hari ini. Ini perjalanan yang sangat mencekam teman-teman. Dari cerita-cerita warga juga sangat membuat bulu kuduk merinding ya, karena memang Petung Kriyono adalah tanah keramat. Seperti itu yang mereka bilang, bahwa Petung Kriyono adalah tanah keramat. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini lihat teman-teman, kanan kiri kita semuanya adalah bekas tanah yang baru longsor, dan mungkin ini baru beberapa hari dibersihkan sama warga sekitar sini. Beruntungnya saya lewat sini sudah tidak ada longsor ya, tapi tetap was-was ya. Perasaan ini tetap was-was, tapi bismillah saja. Pesannya simbahnya tadi di warung tadi, baca Al-Fatihah dan sholawat terus. Kanan kiri kita masih pemandangan yang habis longsor teman-teman. Lihat, masih ada banyak sekali warga desa di sini, karena mereka memang tidak mungkin meninggalkan tanah Petung Kriyono, tanah kelahiran mereka, tanah pencari nafkah mereka, tanah penghidupan mereka. Di bawah sana nanti kita akan melihat fenomena alam yang katanya tidak banyak yang longsor, tapi sebenarnya saya kurang tahu ya itu apa. Yang jelas itu adalah material-material longsor dengan batu-batu yang sebesar truk-truk katanya, seperti itu. Ini memang sangat luar biasa kejadian di Petung Kriyono ini. Nah, itu di bawahnya kita sudah bisa melihat teman-teman. Habis turunan ini nanti akan kita lihat fenomena alam di tanah keramat Petung Kriyono. Bekas kelongsorannya teman-teman bisa teman-teman lihat, yang saya shoot ini adalah area bekas longsoran semuanya teman-teman. Bayangkan waktu kita lewat di sini ada longsor yang seperti ini. Ini lihat tebingnya yang longsor, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu curam, tapi namanya musibah tidak ada yang tahu teman-teman. Ini sudah dibersihkan. Ini terjaga kejadian bulan berapa saya kurang hafal ya, pokoknya tahun 2025, awal tahun 2025 teman-teman. Lihat, sangat luas sekali. Dulu di daerah sini adalah tempat wisata teman-teman ya, ada kafe, ada villa, tapi tanah yang landai seperti ini bisa terjadi longsor. Lihat teman-teman, batunya sebesar-besar truk. Ini tempat terjadinya longsor yang besar. Kita lihat teman-teman, tebingnya ada jauh ya, lembahnya ada jauh, dan di sini ada tempat yang landai teman-teman ya, persawahan yang landai. Tapi lihat, batu-batu sebesar truk ini bisa muncul di sini ya. Ini lihat, eksavatornya juga masih ada di sini, dan konon katanya banyak sekali korban yang meninggal dunia di sini teman-teman, dan banyak yang tidak terangkat atau tidak ditemukan atau masih tertimbun di daerah sini teman-teman ya. Ya, semoga semua korban husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, karena ini merupakan musibah dan bencana alam di daerah Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan. Areanya seperti ini teman-teman, kanan kiri kita adalah persawahan, perbukitan, dan kalau terjadi longsor dengan batu-batu yang sebesar itu, warga sekitar memang sedikit tidak bisa dimasuk akal teman-teman. Seperti itu cerita warga-warga di daerah Petung Kriyono ini teman-teman. Nah, kanan kiri kita juga masih banyak material-material longsor di daerah sini teman-teman. Alhamdulillah kita ketika melewati tempat terjadinya musibah besar ini, cuaca sedang tidak seperti tadi kita di Curug Muncar, sudah agak cerah, kabut juga sudah mulai menghilang, gerimis juga sudah mulai berhenti. Mungkin memang kuasa Allah untuk memperlihatkan kepada saya bagaimana kebesarannya, seperti itu.
teman-teman. Nah, material-material yang longsor juga masih di daerah sini teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini kita sudah melewati bekas terjadinya longsor yang musibah longsor yang besar tadi. Ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Ndoro ya. Kita pulang ke penginapan lagi. Besok kita akan lanjut perjalanan ke Semarang. Oke teman-teman, ini nanti kita akan melewati yang namanya hutan keramat. Memang hutannya memang dikeramatkan oleh warga Petung Kriono, tapi masih ada di depan sana teman-teman. Bahwa kanan kiri kita sekarang pemandangan yang cukup bagus sekali, lembah-lembah dan juga persawahan warga, pertanian warga yang cukup hijau, memanjakan mata sekali teman-teman, dengan cuaca yang sudah tidak ekstrim seperti di Curug Muncar tadi ya. Ya, kalau memang dilihat dari daerahnya, memang di sini banyak sekali curug-curug, banyak sekali jalur-jalur air atau sungai-sungai ya teman-teman. Jadi ya mungkin secara geografis memang tanah di sini memang tanah yang mudah bergerak atau mudah longsor ya teman-teman. Ya, positif thinkingnya seperti itu ya. Nah, ini juga sungai-sungai di sini bekasnya adalah bekas banjir besar. Ini juga habis longsor teman-teman, jembatannya juga habis putus ya. Ini juga jembatan yang baru saja dibangun sama warga dan pemerintah Kabupaten Pekalongan ya. Jembatan cukup kuat ya, ini jembatan sementara mungkin ya, tapi memang daerah sini semuanya adalah bekas longsor semua teman-teman. Masya Allah, astagfirullah. Ini juga sungai di sini juga tebingnya juga banyak yang longsor sekali. Semuanya yang pemandangan yang kita lihat setelah kita keluar dari Curug Muncar, semuanya adalah pemandangan longsor teman-teman. Itu ada curug teman-teman. Maaf ini waktu recordnya HP-nya tidak di landscape ya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk di daerah hutan keramat, hutan yang dikeramatkan oleh warga Petung Kriono ya, hutan keramat Petung Kriono. Kita lihat teman-teman, kanan kirinya seperti tidak pernah dijamah orang sama sekali. Semak-semaknya juga masih lebat. Ini benar-benar kita berada di tengah hutan Petung Kriono. Jalanannya teman-teman masih bagus, beraspal dengan tikungan yang tajam-tajam, tidak terlalu curam tanjakannya, tapi harus sangat berhati-hati teman-teman karena jalannya juga sangat sempit. Di sebelah kiri kita adalah jurang yang cukup dalam, dan sebelah kanan kita ada tebing yang cukup tinggi ya, dengan semak-semak belukar yang menjulang ke arah jalan. Ini menjadikan bahwa hutan ini memang benar-benar hutan yang dikeramatkan oleh warga sekitar ya. Konon katanya di hutan ini banyak sekali hewan-hewan, satwa-satwa yang masih liar dan buas. Ada juga yang mengatakan di daerah sini juga ada macannya. Seperti itu teman-teman. Ini nanti kita akan terus akan sampai di Ndoro. Di Ndoro, Kecamatan Ndoro, itu masuk Kabupaten Pekalongan. Ini nanti akan saya off-kan videonya karena memang baterainya yang sudah mulai habis ya teman-teman. Yang penting sudah saya sepilkan bahwa hutan Petung Kriono itu sangat keramat dan kondisinya seperti ini. Ini benar-benar kita berada seperti di tengah-tengah hutan yang ada jalannya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tuh, semak-semaknya sampai nggak ada yang ngurus karena memang hutan ini hutan keramat. Saya ulang-ulang terus teman-teman, hutan keramat Petung Kriono ya, namanya saja sudah bagi saya sudah sakral ya, Petung Kriono, seperti itu.
Oke, sampai di sini dulu teman-teman perjalanan kita hari ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Sampai jumpa, see you.